Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang IPS tema 9 subtema 1 kali 3.1 yaitu menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomis. Letak astronomis itu sendiri adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur pada peta. Kita pertama akan membahas tentang garis lintang. Seperti anak-anak lihat, ini yang bertanda merah ini adalah garis lintangnya ini. Nah, garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi dan membagi bumi menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan. Garis lintang ini berpusat pada garis lintang 0 derajat atau yang kita sebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator atau garis lini. Nah, garis lintang yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa ini disebut dengan garis lintang utara. Sedangkan garis lintang yang berada di sebelah selatan garis lintang 0 derajat adalah garis lintang selatan. Nah, berhubungan dengan garis khatulistiwa, ini adalah Indonesia adalah salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat, sehingga di sana didirikan sebuah tugu atau monumen yang disebut dengan Tugu Khatulistiwa untuk menandai bahwa Indonesia ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Kemudian kita akan lanjut dengan membahas garis bujur. Nih, garis bujur yang bertanda biru ini ya. Garis bujur itu disebut juga dengan garis meridian, adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi, membagi bumi menjadi belahan bumi barat dan timur. Nah, garis bujur itu berpusat pada titik 0 derajat, di sini ini 0 derajat, tepatnya melalui kota Greenwich, Inggris. Nah, garis bujur yang berada di sebelah barat kota Greenwich ini disebut dengan garis bujur barat, sedangkan garis bujur yang berada di sebelah timur kota Greenwich disebut dengan garis bujur timur. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ini berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Misalnya iklim tropis, subtropis, sedang, dan iklim kutub atau iklim dingin. Sedangkan garis bujur sendiri berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Ya, misalnya wilayah Indonesia ini ya, wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3 daerah pembagian waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dimana kalau waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah itu jaraknya berjarak 1 jam. Dengan Indonesia Timur berjarak 2 jam. Karena memang perbedaannya berarti dari Indonesia Barat ke Indonesia Tengah itu 15 derajat. Sedangkan dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur jaraknya adalah 30 derajat. Sehingga selisih waktunya 2 jam ke Indonesia Timur. Nah, kita selanjutnya ini akan melihat peta negara kita Indonesia. Kita akan membahas tentang letak astronomisnya. Letak astronomis Indonesia, kita lihat ya dari atas ke bawah nih. Dari atas ini masuknya ke lintang utara. Jadi ini ujungnya ada di Sabang ya. Ini adalah 6 derajat lintang utara sampai ke bawah berarti di sini 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagaimana menentukan letak astronomis suatu daerah? Misalnya kita perhatikan ya, ini adalah gambar peta dari Pulau Sumatera. Kita perhatikan yang Bu Sita lingkarin ini. Ini adalah salah satu provinsi di Sumatera yaitu Provinsi Aceh. Nah, letak astronomis Provinsi Aceh kita akan lihat di sini. Mulainya dari mana? Ini kan 0 ya, garis lintang. Berarti kita lihat dari sini.
oh ini kira-kira ini adalah 2 derajat lintang utara batasnya. Kemudian sampai berapa? Sampai atas ini adalah 6 derajat lintang utara. Dan 95 derajat bujur timur sampai batasnya ada di sini kira-kira 98 derajat bujur timur. Nah, ini adalah cara untuk menentukan letak astronomis suatu daerah dengan melihat garis lintang dan garis bujurnya yang ada di peta atau atlas. Nah, tugasnya ini adalah anak-anak mengerjakan buku pena halaman 99 nomor 1 sampai 3 di buku tulis IPS. Itu tentang yang garis lintang dan garis bujur tadi. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang kedua tentang kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam itu adalah semua hasil peristiwa alam yang terlihat atau tampak di permukaan bumi. Ada 2 jenis kenampakan alam, yaitu kenampakan perairan atau wilayah perairan dan wilayah daratan. Wilayah perairan contohnya adalah laut. Laut itu sendiri adalah sekumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Biasanya dimanfaatkan untuk tempat mencari ikan, tempat olahraga air, tempat pariwisata, transportasi, dan lain-lain. Kemudian wilayah perairan yang kedua adalah sungai. Sungai ini adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Bisa dimanfaatkan untuk irigasi, untuk pertambakan, untuk olahraga seperti yang terlihat pada gambar ini ya, dan masih banyak lagi fungsi sungai lainnya. Kemudian kenampakan yang ketiga adalah danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau ini bisa terbentuk karena pergeseran dasar bumi dan bisa juga dari kawah gunung yang terisi air hujan. Danau dimanfaatkan untuk sarana olahraga, untuk budidaya ikan air tawar, dan juga untuk irigasi. Kemudian kenampakan wilayah daratan. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah daratan yang luas yang memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Kemudian ini ciri-cirinya adalah udaranya sejuk, sehingga cocok digunakan untuk pariwisata, untuk tempat peristirahatan, untuk perkebunan teh, dan juga untuk tanaman sayur-sayur dan buah-buahan. Kemudian kenampakan yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah ini tingginya berkisar antara 0 sampai 200 meter di permukaan laut, sehingga merata ketinggiannya. Karena wilayah dataran rendah yang merata ini, dataran rendah ini cocok digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat, misalnya juga untuk pertanian, untuk perindustrian, untuk perkebunan, dan lain-lain. Kemudian, kenampakan daratan yang ketiga adalah pantai. Pantai ini adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir, dan dimanfaatkan untuk objek wisata, untuk tambak garam, untuk pemukiman nelayan, untuk pelabuhan, dan masih banyak lagi. Juga untuk tempat wisata ya. Nah, sekian materi untuk tema 9, subtema 1, IPS kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi, dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.